teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi perkenalkan, aku Inam. Di sini kita akan membicarakan tentang hygiene dan sanitasi serta sertifikasinya untuk pelaku jasa boga. Nah, pada kesempatan ini aku tidak akan sendirian karena aku akan ditemani oleh kolega dan teman kuliah saya, yakni Mbak Mutiara Khairunisa. Selamat datang Mbak Mutiara. Halo teman-teman. Nah, Mbak Mutiara ini memiliki beberapa pengalaman nih di bidang hygiene dan sanitasi jasa boga terutama. Nah, boleh diceritakan nih Mbak Mutiara siapa dan pengalaman seperti apa yang Mbak Mutiara miliki? Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara Khairunisa. Saya mahasiswa gizi kesehatan tahun 2012. Nah, dalam hygiene dan sanitasi ini saya pernah mengikuti kuliah-kuliah tentang hygiene dan sanitasi dan melakukan interview terhadap pelaku usaha jasa boga. Nah, mantap sekali. Jadi Mbak Mutiara ini memiliki pengetahuan sekaligus prakteknya nih, udah praktek untuk survei langsung ke pelaku-pelaku jasa boga di sekitarnya. Nah, langsung aja nih, yang pertama, pasti teman-teman tanya nih dari tadi, apa sih hygiene dan sanitasi itu? Langsung kita tanyakan aja kepada Mbak Mutiara. Ya baik, jadi saya terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian hygiene dan sanitasi ya teman-teman. Untuk hygiene sendiri adalah upaya kesehatan secara preventif atau pencegahan sebelum terjadinya suatu penyakit yang dititik beratkan pada individu seperti itu. Nah, kalau sanitasi ini usaha kesehatan preventif yang dititik beratkan terhadap lingkungannya seperti itu. Jadi higiene untuk individunya dan sanitasi untuk lingkungannya seperti itu. Nah, baik. Jadi pengertiannya seperti itu teman-teman. Kita untuk hygiene itu berarti lebih ke pencegahan, tapi untuk individunya, untuk orangnya. Sementara untuk sanitasi itu lebih ke lingkungannya. Seperti itu ya Mbak Mutiara? Iya, benar sekali Mas Ina. Nah, kemudian untuk contohnya nih, kalau hygiene itu apa aja, kalau sanitasi itu apa aja contohnya Mbak Mutiara? Jadi kalau hygiene itu contohnya seperti mungkin kita kan sebagai pelaku usaha seperti itu kita mencuci tangan ya. Pencuci tangan ini kan suatu upaya untuk menjaga kebersihan secara individu seperti itu. Nah, sedangkan untuk sanitasi itu seperti menyediakan air bersih, mencuci tempat piring seperti itu untuk sebelum melakukan kegiatan menjual makanan seperti itu. Berarti seperti yang udah di pengertiannya tadi kan, kalau hygiene itu lebih ke orangnya, berarti perilakunya contohnya itu seperti mencuci tangan seperti itu. Nah, untuk yang sanitasi itu lebih ke lingkungannya, jadi penyediaan air untuk mencuci seperti itu kali. Nah, kemudian lanjut nih, tujuan adanya hygiene dan sanitasi sendiri ini untuk pelaku usaha jasa boga itu sebenarnya apa sih Mbak tujuannya? Ya baik, jadi untuk tujuannya itu kita ada 3 tujuan hygiene dan sanitasi ya. Yang pertama yaitu untuk menurunkan resiko foodborne, yaitu terjadinya suatu penyakit karena makanan seperti itu. Jadi untuk menurunkan resikonya, ketika kita menjaga hygiene dan sanitasi, maka resiko untuk terkena penyakitnya itu lebih rendah seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk mewujudkan suatu perilaku kerja yang baik dan sehat. Dan yang terakhir yaitu untuk menciptakan makanan yang berkualitas baik dan sehat seperti itu. Mantap sekali. Berarti tujuannya udah jelas ya, untuk menurunkan kejadian adanya penyakit yang disebabkan oleh makanan gitu ya. Dan kemudian untuk mewujudkan perilaku yang baik tentang kebersihan dan sanitasi. Sudah sangat kompleks sekali ya teman-teman. Jadi itu tujuannya udah jelas, pengertiannya udah jelas. Langsung nih, dengan tujuan tersebut sebenarnya ada peraturan tersendiri nggak sih untuk mendapatkan sertifikat atau sertifikasi di bidang hygiene dan sanitasi untuk para pelaku jasa boga ini, Mas? Iya, jadi kan hygiene dan sanitasi ini sangat penting ya untuk kita semua, terutama untuk pelaku jasa boga, penyedia jasa boga. Nah, jadi sudah diatur dalam peraturan Kementerian Kesehatan nomor 1096 tahun 2011 seperti itu. Wah, jadi udah ada hukumnya juga ya, udah ada undang-undangnya tentang ini. Jadi itu ada di Permenkes nomor 1096 ya, iya tahun 2011 itu. Nah, sebenarnya di dalam peraturan tersebut tuh komponen apa saja sih yang harus dipenuhi gitu loh untuk pelaku jasa boga ini agar mereka dapat disebut layak gitu loh untuk dikatakan sebagai jasa boga yang baik dan memenuhi hygiene dan sanitasi.
Jadi seperti ini. Jadi pada izin dan sanitasi ini ada beberapa komponen yang dinilai. Kemudian apabila sudah lulus untuk indikator-indikator komponennya itu tadi, maka suatu penyedia jasa boga itu akan mendapatkan sertifikat layak hygiene dan sanitasi seperti itu. Nah, komponen-komponennya tadi ada 4 komponen seperti itu, yaitu untuk tempat, terus untuk peralatan, tenaganya, dan bahan makanan seperti itu. Mantap sekali. Jadi kalau usaha makanan udah memenuhi kriteria tersebut akan mendapatkan suatu sertifikat nih teman-teman. Nah, itu sertifikatnya itu namanya sertifikat layak hygiene dan sanitasi yang berlaku selama 3 tahun teman-teman. Ya. Nah, untuk memenuhinya itu ada 4 komponen tersendiri tadi ya, ada tempatnya, kemudian peralatannya, kemudian orangnya, kemudian ada bahan makanannya seperti itu ya, Mbak. Wah, keren banget ini. Kemudian boleh nih kita kupas satu persatu nih, kalau dari bangunannya atau tempatnya itu yang seperti apa, yang memenuhi kriteria, peralatannya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, kayak gitu. Boleh nggak Mbak Tiara? Oh boleh silakan. Oke. Jadi saya jelaskan satu persatu ya. Jadi yang pertama tadi kan untuk bangunannya. Nah, bangunan seperti apa sih yang layak untuk mendapat sertifikat hygiene dan sanitasi? Yang pertama itu adalah dilihat dari lokasinya. Nah, lokasi bangunannya, tempat kita membuat usaha itu di mana sih? Nah, lokasi yang baik itu nggak dekat sama pabrik yang kemungkinan ada bisa menyalurkan limbah-limbah berbahaya seperti itu. Tidak juga dekat dengan kayak pembuangan WC atau apa seperti itu. Wah, itu secara umumnya ya. Jadi untuk bangunannya itu lokasinya tuh gitu teman-teman. Untuk yang buka usaha jasa boga atau makanan gitu di Wakatobi, yang harus dihindari itu pabrik-pabrik yang memiliki limbah. Kemudian toilet atau WC umum seperti itu ya, biar untuk menghindari pencemaran dari makanan kita gitu ya Mbak Tiara. Iya baik. Nah, selain itu juga bangunannya itu harus kuat dan kokoh gitu. Jadi itu bisa melindungi karyawannya juga sebagai pelakunya juga, dan melindungi makanan yang akan dihasilkan seperti itu. Maka selanjutnya bangunannya harus kokoh teman-teman, agar tidak, kalau ada suatu hal apapun pada saat terjadinya pada saat penyelenggaraan makan itu tidak membahayakan karyawan ataupun pengunjung yang ada di sana. Iya benar. Nah, sebenarnya kriterianya ada banyak ya Mbak Tiara, ini ada dindingnya harus seberapa, langit-langitnya harus seberapa, kemudian ada jumlah langit pintu jendelanya itu seperti apa, dan penjahayaan pun juga dibahas di dalam peraturan tersebut. Nah, untuk lebih detailnya mungkin nanti bisa ditampilkan ya Mbak. Baik, boleh ditampilkan setelahnya. Oke. Nah, selanjutnya nih Mbak, untuk fasilitasnya nih, fasilitas yang harus dipenuhi itu apa aja sih Mbak? Jadi fasilitas-fasilitas yang harus ada itu ada seperti air bersih, terus pembuangan air limbah, terus kamar mandi. Jadi bisa dihitung gitu untuk karyawan segini. Nah, kamar mandi yang harus disediakan tuh berapa seperti itu dalam sebuah jasa boga itu. Terus ada tempat sampah juga, harus ada berapa tempat sampah dalam suatu jasa boga seperti itu. Terus ada juga peraturan gimana sih tempat sampah yang bagus dan benar, yang lebih higienis dan sanitasinya bagus itu seperti apa gitu. Baik, jadi untuk fasilitasnya itu harus tersedia apa aja tadi Mbak Tiara? Ada air, kemudian ada tempat sampah, kamar mandi, seperti itu juga diatur secara detail di dalam peraturan tersebut. Nah, jadi nanti itu dihitung gitu ya Mbak, seperti dihitung gitu ya namanya apa, seumpama restoran A ini punya karyawan berapa, terus kamar mandinya segini, ya itu udah layak belum gitu. Nah, terhitung gitu mungkin. Iya, betul sekali. Nah, kemudian ke komponen yang peralatan ya Mbak, peralatannya itu yang seperti apa sih yang kira-kira memenuhi dari sertifikasi tersebut gitu? Jadi peralatannya itu tidak boleh yang mungkin mengandung besi atau tembaga seperti itu yang kira-kiranya membahayakan. Jadi peralatan yang dipakai itu harus benar-benar safe untuk kita makan atau kita membuat makanan seperti itu. Dan kira-kira peralatannya itu tidak mengkontaminasi bahan makanan yang akan kita olah seperti itu. Oke, berarti dari peralatannya itu harus yang ramah gitu ya, Iya. ramah dengan lingkungan dan ramah dengan kesehatan kita gitu, yang enggak
yang mungkin nggak menyebabkan penyakit kalau itu kena Iya, panas benar. gitu ya. Karena bisa jadi ketika kita menggunakan peralatan yang tidak safety gitu, jadi bisa merusak organ-organ tubuh kita juga. Nah sekarang untuk bahan makanannya sih Mbak, kriteria apa aja sih yang harus dipenuhi gitu loh untuk mendapat sertifikat layak hygiene dan sanitasi itu? Iya, baik. Jadi untuk komponen selanjutnya yaitu bahan makanan itu ada beberapa tahapan juga yang harus diperhatikan gitu dalam untuk mendapatkan sertifikat hygiene dan sanitasi ini. Yang pertama seperti pemilihan bahan makanannya, lalu penyimpanan bahan makanannya, pengolahan bahan makanannya, dan penyajian makanannya seperti itu. Jadi itu mulai dari penerimaan bahan bakunya, pemilihan sampai penyimpanan sampai hingga nanti disajikan itu udah diatur ya Mbak? Iya, seperti itu. Nah untuk pemilihannya tuh kriterianya seperti apa Mbak yang kita kira bagus gitu untuk diterapkan? Jadi itu kan sangat luas ya. Jadi bahan makanan kan ada banyak, mungkin ada yang ikan-ikanan, ada yang bahan makanan kering seperti beras, lalu ada bumbu-bumbuan seperti itu. Nah, jadi setiap bahan makanan itu ada kriteria sendiri-sendiri seperti itu Mas Ina. Mungkin contohnya saya beri contoh saja untuk ikan. Jadi ikannya itu harus yang segar, matanya itu nggak boleh yang merah kayak sudah sayu kayak gitu. Berarti itu kan masih segar, masih layak untuk dikonsumsi seperti itu. Terus untuk beras juga, berasnya yang bagus, nggak banyak putunya atau nggak banyak gabahnya seperti itu. Mantap, berarti itu per bahan makanannya itu ada kriteria-kriteria tersendiri ya Mbak untuk dikategorikan layak seperti itu ya. Nah untuk penyimpanan nih, kemudian habis pemilihan diterima, terus penyimpanannya seperti apa sih yang baik itu Mbak Mutiara? Nah ya tadi kan setelah penerimaan bahan makanan itu sebelum disimpan itu kita sortir dulu bahan makanan yang jelek itu udah tentunya harus segera disingkirkan agar tidak tercampur dengan makanan-makanan yang masih baik, yang jelek nggak bisa mengkontaminasi yang baik gitu. Nah cara penyimpanannya juga berbeda-beda. Mungkin untuk bahan makanan daging kita harus simpan di suhu berapa derajat agar tetap awet seperti itu. Terus untuk bahan makanan yang lain juga berapa derajat seperti itu. Terus di tempat yang mana yang di suhu ruangan, mana yang suhu dingin seperti itu. Wah mantap sekali. Jadi untuk penyimpanannya itu juga di tempat yang khusus gitu untuk menghindari kontaminasi dan busuk sebelum digunakan gitu ya Mbak. Iya, benar sekali. Mantap sekali. Nah kemudian dalam hal penyiapan nih, kan tadi persiapan, setelah penyimpanan persiapan yang seperti apa sih Mbak yang bagus itu? Jadi persiapan bahan makanan yang bagus itu tentunya kita harus yang tadi udah disimpan itu kita keluarkan dari tempat penyimpanan, lalu kita sterilisasi seperti itu ya. Jadi seperti dicuci dulu, terus ya seperti itulah, dicuci terus dibersihkan mana bagian yang bisa dimakan dan mana yang tidak, itu kita buang dan kita pisahkan seperti itu. Baik. Nah kemudian untuk suhu-suhunya itu kan tadi per bahan makanan tuh ada suhu tertentu gitu ya Mbak. Untuk ikan tuh ada kategorinya, bisa disebutkan ya Mbak berapa suhunya secara umum gitu? Mungkin untuk bahannya itu bisa dibagi mungkin jadi 4 aja seperti itu ya Mas. Jadi yang pertama untuk daging, nah terus yang kedua untuk telur, susu, dan hasil olahan dari telur dan susu itu. Yang ketiga sayuran, buah, dan minuman seperti itu. Dan yang keempat itu bahan makanan yang kering seperti tepung dan bijian seperti itu. Nah dari keempat bahan tersebut itu dibagi untuk ketika bahan makanannya disimpan kurang dari 3 hari itu ada derajat-derajatnya sendiri. Ketika kurang dari 1 minggu ada derajat-derajatnya sendiri, dan ketika lebih dari 1 minggu itu derajatnya berapa gitu sudah beda. Misal untuk daging, ketika kita menyimpan kurang dari 3 hari maka kita membutuhkan kurang dari -5 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius seperti itu. Untuk kurang lebih seminggunya kita menyimpan pada suhu -10 sampai -5 derajat Celcius, dan apabila lebih dari seminggu maka derajatnya harus lebih diturunkan lagi menjadi -10 derajat Celcius seperti itu. Baik, seperti itu ya Mbak. Jadi tadi ada 4 kategori ya teman-teman. Jadi untuk yang produk ikan-ikanan seperti itu sampai yang paling kering gitu, ada tepung sama beras. Terus
ternyata selain kategorinya itu juga lama penyimpanannya itu juga harus diperhitungkan ya. Kalau kurang dari 3 hari itu ternyata berbeda dengan yang digunakan lebih dari 1 minggu seperti itu ya teman-teman. Oke, baik. Kemudian ketika pengolahan setelah disortir tadi ya, kemudian dipilih hingga pengolahan seperti apa sih yang paling bagus gitu? Nah, jadi pengolahan itu yang tadi saya jelaskan juga udah saya jelaskan ya. Kita buang bagian-bagian yang sudah rusak atau tidak bisa dimakan. Selain itu juga kita perhatikan suhu dan waktu pengolahannya gitu. Apabila kita memasak lebih dari suhu yang seharusnya, maka vitamin-vitamin dalam suatu makanan itu juga bisa berkurang, bisa hilang seperti itu. Jadi nggak boleh terlalu lama dan nggak boleh terlalu bentar juga, karena apabila terlalu bentar ditakutkan nanti mungkin bakterinya masih ada dalam makanan tersebut seperti itu. Mantap sekali. Oke, jadi tadi udah persiapan, penyimpanan, ya pengolahannya. Sekarang penyajian makanan sih, Mbak Mutiara. Ini kira-kira penyajian makanan yang bagus itu yang seperti apa? Jadi untuk penyajian makanan kita ada prinsip-prinsipnya ya Mas Inam gitu. Ada 4 prinsip. Yang pertama itu adalah prinsip panasnya. Jadi panas yang tepat saat kita menyajikan makanan itu berapa sih? Yaitu adalah 60 derajat Celcius seperti itu. Kenapa? Karena apabila panasnya terlalu tinggi itu juga bisa merusak makanan yang sudah selesai diolah. Terlalu rendah juga nggak bagus seperti itu. Selanjutnya adalah prinsip bersih. Jadi ketika kita menyajikan makanan, maka piring yang digunakan, tangan kita yang untuk memegang, menghandling makanan itu juga harus udah bersih kayak gitu. Dan yang ketiga yaitu adalah prinsip handling. Jadi ketika kita kontak dengan makanannya, apakah kita memakai penutup badan yang bisa menutupi badan kita dari makanannya agar tidak terkontaminasi, atau tangan kita sudah bersih belum, itu namanya prinsip handling dalam penyajian makanan. Itu harus bersih. Dan yang terakhir yaitu prinsip tepat penyajian, yaitu tepat menunya, tepat waktunya, seperti itu harus diperhatikan dalam menyajikan makanan seperti itu. Jadi itu ada beberapa hal ya yang kira-kira harus dipenuhi. Jadi itu ada prinsip panasnya. Jadi itu makanan itu harus, kalau dingin ya nggak enak gitu. Jadi yang panas di sekitar 60 derajat ya. Kemudian bersih, kemudian tidak boleh kontak langsung dengan makanannya. Kemudian juga tepat waktu dan tepat jumlahnya seperti dan tepat menunya seperti itu ya Mbak Mutiara ya. Iya benar sekali. Nah kemudian pada penyajiannya nih, kalau kira-kira ada kecurigaan, ada wah makanan ini kira-kira kok bisa meracuni gitu. Nah itu kira-kira pengujiannya seperti apa ya Mbak? Jadi untuk sampel dan contoh makanan, semisal kita mau dikasihkan kepada tamunya seperti itu, kita ada jasa boga institusi atau pabrik atau bahkan di rumah tangga, kita kan harus dicoba ya apa tidak sih untuk saya kasihkan kepada konsumen yang akan mengkonsumsi makanan ini. Jadi kita bisa menguji dengan dari yang mulai paling simpel itu dari organoleptiknya, bagaimana rasanya, warnanya, kekentalannya, apakah masih bagus ataukah sudah jelek atau rusak dan tidak layak. Terus selanjutnya juga ada uji biologisnya, yaitu apabila makanannya udah lebih dari 2 jam apakah masih bagus untuk dikonsumsi, apakah ada tanda-tanda kerusakan seperti itu. Dan yang terakhir adalah uji laboratorium. Mungkin untuk uji laboratorium ini untuk makanan-makanan yang pabrik seperti itu atau yang dalam skala lebih luas seperti itu ya Mas Nam, atau mungkin ada jangka waktunya yang lebih lama seperti itu. Jadi sebelum penyajian itu juga ada pengujiannya. Mungkin yang paling umum ada di rumah tangga itu yang pertama ya, yang tadi yang uji apa tadi Mbak Mutiara? Oh yang organoleptik itu yang kenampakan secara umum, untuk warnanya, untuk rasanya, itu yang kira-kira bisa dilihat secara kasat mata atau secara melalui panca indera kita itu ya kira-kira layak atau tidak. Kemudian ada uji biologis, kira-kira sudah tercemar atau belum. Ada uji laboratorium untuk mengetahui apakah sudah ada cemaran atau seperti apa gitu ya. Mantap sekali, udah lengkap teman-teman. Jadi yang terakhir untuk teman-teman semua yang mungkin menjadi pelaku atau penyedia jasa boga, ini bisa menjadi suatu acuan seperti itu ya untuk bagaimana sih jasa boga yang baik dan tepat memenuhi prinsip-prinsip hygiene dan sanitasinya gitu. Karena dengan telah memenuhi dan mendapat sertifikat tersebut,
konsumen menjadi percaya gitu. Konsumen menjadi percaya untuk beli di tempat kita, beli di jasa boga kita seperti itu, dan kita juga bisa menunjang omset dan penjualan kita seperti itu ya Mbak Mutiara. Jadi selain menyelamatkan konsumen, kita juga bisa mendapat kepercayaan nanti, oh restoran A ini udah banyak memenuhi dari prinsip hygiene-nya, jadi itu nggak bakal sakit, nggak bakal higienis gitulah istilahnya makanannya, seperti itu ya. Terima kasih Mbak Mutiara sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.